Masih terkait informasi COVID-19, Tribuners di Bogor, Jawa Barat, dua puskesmas diketahui harus diberhenti atau ditutup sementara lantaran adanya kasus positif COVID-19. Selain melakukan pemberhentian sementara aktivitas, begitu pelayanan kesehatan juga ditutup dan juga lokasinya digembok oleh pihak terkait. Terkait penutupan ini, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh pihak terkait baik di halaman kantor maupun di dalam kantor puskesmas. Penutupan ini memang diketahui buntut adanya seorang tenaga kesehatan yang diinformasikan positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi terkininya, bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian. Halo, selamat sore Lingga. Ya, sore Nila. Lingga, bisa diinformasikan bagaimana kondisi hari ini? Apakah memang benar ada puskesmas yang ditutup sementara di wilayah Bogor, Jawa Barat? Ya Nila, awalnya beredar informasi di kalangan awak media ada dua puskesmas ditutup karena ada petugas tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif. Lalu kami melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar dua puskesmas tersebut positif COVID ditutup karena ada petugas yang positif COVID-19. Sejak pagi memang ada beberapa warga yang uh, mau mengakses layanan kesehatan di kedua puskesmas tersebut, namun warga terpaksa harus beralih ke puskesmas lain karena dua puskesmas itu ditutup sementara karena harus dilakukan sterilisasi. Seperti itu, Nila. Bagaimana informasi awal Lingga terkait adanya atau mungkin sampai ketahuan begitu ya, ada tenaga medis dan juga tenaga kesehatan di puskesmas yang sampai terpapar COVID-19? Ya, Nila, dari informasi yang kami himpun dari Satgas COVID-19 Kota Bogor bahwa kasus tersebut bermula dari adanya satu orang tenaga kesehatan, ya ini seorang dokter perawat di puskesmas tersebut yang bertugas sebagai dokter gigi, diketahui mengalami tidak enak badan gitu. Setelah tidak enak badan, dia tetap memaksa masuk karena dokter penggantinya sedang cuti. Setelah itu diketahui bahwa beberapa hari selanjutnya dokter tersebut dinyatakan positif COVID. Karena dokter ini memiliki 4 orang perawat, dan ternyata 4 orang perawat tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Di sana juga ada seorang office boy dan kemudian petugas seperti itu, Nila. Untuk tracing lanjutan setelah adanya pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini seperti apa, Lingga? Ya Nila, untuk tracing tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di dua puskesmas tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui tim telusur dan tim lacak. Namun masih ada kesulitan untuk melakukan penelusuran terhadap pasien yang pernah mengakses akses layanan kesehatan di puskesmas tersebut. Saat ini Dinas Kesehatan bersama Satgas COVID-19 masih melakukan pendataan lebih lanjut siapa saja pasien yang pernah melakukan akses layanan di puskesmas itu. Seperti itu, Nila. Baik, Anda tadi sempat menyinggung bahwa pelayanan puskesmas ditutup sementara, kemudian untuk pengalihan layanan itu bisa dilakukan di mana oleh warga? Ya Nila, memang ada penutupan dua puskesmas sementara, namun layanan warga masih bisa mengakses layanan kesehatan di dua kelurahan yang berbeda, ya ini Kelurahan Mekarwangi dan Kelurahan Kedung Badak. Memang untuk mengakses layanan kedua puskesmas tersebut, warga harus menempuh jarak yang lebih jauh karena dua puskesmas tersebut berada di wilayah kelurahan yang berbeda, seperti itu. Lingga, baik, bisa diinformasikan untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bogor sendiri dalam 2 bulan terakhir ini seperti apa? Ya Nila, sejak 2 bulan terakhir, tepatnya di akhir bulan kemarin, bahwa ada lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor, yakni di Geria Melati, tepatnya di Kelurahan Bubulak. Kemudian baru saja tidak lama, sekitar seminggu lalu, ada lagi ledakan di sebuah pondok pesantren di kawasan Bogor Selatan. Dan terakhir adalah terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif di dua puskesmas yang berada di kawasan Tanah Sareal. Kasus ini memang menjadi yang terbesar di Kota Bogor sejak adanya pandemi COVID-19. Namun semua itu sudah dilakukan tracing, testing, dan treatment oleh Satgas COVID maupun Dinas Kesehatan Kota Bogor. Seperti itu. Baik, terkait hal ini, terkait kasus positif COVID-19 di Bogor yang memang sampai saat ini masih berlangsung begitu ya, Lingga, bagaimana langkah dari Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk melakukan penanganan COVID-19 ini?
Ya, untuk meredam adanya penyebaran lebih luas, Satgas COVID-19 Kota Bogor terus melakukan sinergitas gitu, baik dari berbagai instansi maupun OPD yang ada di Kota Bogor. Kemudian Satgas juga melakukan PPKM Mikro di wilayah, yaitu artinya karantina wilayah di wilayah yang diketahui ada positif. Di situ dilakukan karantina wilayah, artinya tidak semua orang bisa mengakses keluar masuk di wilayah tersebut. Saat tadi juga Satgas COVID-19 melakukan rapat bersama untuk penanganan COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan. Untuk lebih jelasnya, kami juga tadi melakukan sesi wawancara dengan Wakil Wali Kota Bogor dan PLT Kelurahan. Berikut kutipan wawancara. Sebenarnya ada Puskesmas Kayumanis itu membawahi Puskesmas Kencana. Nah, di Kencana itu ada yang terkonfirmasi COVID ada 2. Karena kontak eratnya dengan Puskesmas Kayumanis, otomatis semua karyawan yang ada di Puskesmas Kayumanis harus melaksanakan swab PCR. Apabila yang kita ini udah negatif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif maksudnya, dan negatif, maka akan pelayanan juga akan segera dilaksanakan kembali. Jadi bukan dari Puskesmas Induk yang terkonfirmasi COVID. Jadi 2 puskesmas ini langsung ditutup? Iya, langsung ditutup selama 5 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Gitu. Untuk pelayanan dialihkan atau gimana? Untuk pelayanan dialihkan ke Pusko Cibadak dan Mekarwangi. Kalau untuk penanganan sementara di sini udah disinfeksi ya, atau? Kemarin Puskesmas Kayumanis sudah disinfektan dari Dinkes. Semua pegawainya hari ini dilaksanakan swab. Mudah-mudahan hasilnya katanya hari ini juga sore, kalau misalnya negatif semua, pelayanan yang di Kayumanis akan segera dibuka. Tapi kalau yang Kencana menunggu informasi. Ada berapa lama Bu ditutup? Ditutup dari hari Senin, udah 2 hari ya. Nah, kalau dari Dinkesnya sampai tanggal 11. Bu, kalau pelayanan puskesmas itu tuh ini melayani kelurahan, satu kelurahan warga Kayumanis aja? Enggak, atau? Kalau yang di Kayumanis ini kita 3 kelurahan, jadi Kencana, Cibadak, sama Kayumanis. Berarti warganya juga bisa berobat ke sini nih. Ya. Berarti penting juga, maksudnya sangat ini ya, sangat urgent ininya keberadaan ya, puskesmas ini. Karena kan dari yang rujukan segala macam harus di puskesmas itu. Kalau misalnya pelayanan obat segala macam di puskesmas pembantu. Sip. Baik Tribuners, terima kasih Lingga Arfian, wartawan Tribun News Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Lingga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.